sore. Ya, selamat sore Rehan. Ada apa Rehan? Jadi saya dan kelompok saya akan mewawancarai Ibu tentang PIRT. Jadi suatu produk itu kenapa sih harus ada PIRT-nya? Ya, kalau kita mau berusaha, melakukan usaha, industri makanan misalnya ya, sebetulnya kalau kita nggak punya PIRT itu bisa aja, tapi produk kita nggak bisa dipasarkan secara luas. Kalau kita ingin usaha produk kita itu bisa dikonsumsi dari mana-mana, banyak pembeli, itu syaratnya harus ada PIRT-nya. Kalau misalnya kita mau nitip di toko-toko, di Indomaret, syaratnya harus ada PIRT. Jadi fungsi PIRT itu untuk memperluas jangkauan usaha kita. Penjualannya gitu ya? Iya, penjualannya, biar bisa luas kemana-mana. Kalau misalnya nggak ada PIRT-nya, kita nggak boleh memasarkan produk kita di toko-toko. Dan ini sekarang sudah ada ketentuan mulai bulan November ini nanti, kalau misalnya barangnya di toko itu tidak ada PIRT-nya, maka produksi itu akan dicabut, nggak boleh dijual di toko-toko. Ya mungkin bisa dijual di kalangan tetangga dekat, teman-teman gitu aja. Nggak bisa tersebar luas. Apalagi kalau produknya mau diekspor, ya. Sekarang ini kan negara kita mau gencar-gencarnya mengekspor makanan. Soalnya kita makanannya sangat beragam dan banyak disukai oleh orang luar, terutama produk seperti keripik itu banyak disukai. Jadi itu untuk PIRT. Lalu cara membuat izin PIRT itu gimana ya? Untuk membuat PIRT itu izinnya kita mudah, yaitu kita mendaftar lewat secara online. Dan biasanya kalau pada UMKM itu ada kelompoknya, terus ada yang mendampingi kita. Misalnya mendaftar, pendampingnya itu biasanya begini, di dalam satu organisasi, siapa yang belum punya PIRT, nanti pada tanggal sekian dan sekian itu ada jadwal. Dan bahkan pada bulan Agustus kemarin itu di kantor kecamatan itu diadakan untuk pendampingan pembuatan PIRT, BPOM dan juga produk level halal. Pada bulan Agustus itu sering dilakukan. Setiap Agustus? Tidak setiap Agustus, secara berkala. Biasanya secara dilihat dari jumlah UMKM-nya. Misalnya didata siapa yang masih belum punya. Nah, kalau masih banyak yang belum punya, maka pada kelompok itu diadakan. Itu persyaratannya untuk membuat PIRT itu apa aja, Bu? Persyaratannya pertama kita harus melampirkan fotokopi KTP. Ya. Terus kita harus menyertakan ini lokasi rumah kita, lokasi pembuatan itu harus ada. Kemudian biasanya itu kita izin, kemudian kita nggak langsung diterbitkan ya. Ada data yang harus kita isi. Kalau sudah lengkap datanya, kemudian kita didatangi, disurvei. Kalau PIRT itu nggak butuh rumah produksi khusus, karena sesuai judulnya kan industri rumah tangga. Jadi kalau misalnya suatu rumah kita membuat produk di dalam rumah itu campur dengan rumah yang kita tempati itu bisa. Dalam satu rumah nggak apa-apa? Dalam satu rumah, nggak harus ada rumah produksi yang tersendiri, itu enggak. Kalau PIRT lebih mudah. Dan PIRT itu biasanya diperuntukkan pada produk makanan yang mempunyai resiko rendah. Produk makanan itu ada yang resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah. Nah, kalau untuk PIRT itu yang resikonya sangat berat sekali, seperti kayak keripik, itu kan rendah. Beda sama produk yang kayak frozen itu kan dia bisa bertahan berhari-hari, dan jamur kayak gitu kan bisa cepat tumbuh. Ya. Nah, itu harus BPOM.
Kalau PRT yang punya resiko sangat rendah. Gitu. Lalu masa berlaku izinnya itu berapa lama? Masa berlaku izinnya tidak berbatas waktu. Oh, Yang penting kalau misalnya kita sudah punya PRT, selama kita memproduksi, itu ya tetap PRT itu yang kita pakai. Kecuali kalau misalnya di dalam UMKM itu kan tidak harus PRT saja ya. Iya. Kita harus punya label halal. Terus kita harus lapor ke Sinas. iya. Sinas itu kita nanti melaporkan produk kita dalam 1 tahun itu berapa yang laku, terus berapa pembuatannya, terus alat-alat bahan yang digunakan apa saja. Kalau misalnya kita tidak lapor, PRT kita akan dicabut. Langsung dicabut Ya, kalau nggak ada laporannya gitu. ya, karena nggak ada laporan, dicabut PRT-nya. Kalau kita mau bikin lagi, usaha lagi, ya harus izin lagi, bikin PRT lagi. Nah, kalau misalnya sekarang ini tuh sudah dipermudah, kita untuk mengurus PRT, lab halal itu nggak dikenakan biaya, Gratis semua. Dan sesuai dengan harapan dari Pak Jokowi, Pak Presiden kita. ya. Sekarang ini kan UMKM kan diangkat, Ya. ya, pengangkatan UMKM besar-besaran supaya masyarakat itu lebih dia mempunyai mata pencarian, ya, jadi ditambahkan untuk UMKM pada masa-masanya Pak Jokowi ini. Makanya semua dibuat gratis semua dan sangat mudah. Kalau dulu kan kita datang ke dinas kesehatan untuk ngurus itu, sekarang enggak. Ada pos-pos organisasi UMKM itu, di situ sudah bisa kita bikin. Jadi enggak pakai kita datang ke dinas perizinan, dinas kesehatan, itu enggak. Sudah sangat enak. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Saya dan kelompok saya merasa cukup dengan jawaban Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.